Hmm. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kasih eh, Bidang Fakis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Mustahdi, Bapak pendamping kita, kemudian Bu Diah Salsabila yang juga bersama-sama kita dalam kegiatan musyawarah dan diskusi persiapan pelatih daerah di wilayah Provinsi Riau. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bergabung, bisa berkumpul bersama di melalui Zoom ini. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa langsung bertemu secara tatap muka, khususnya dalam rekrutmen PPKB pelatih daerah di wilayah Provinsi Riau. Baik, untuk tidak mempanjang mukadimah, kita langsung saja kita dengarkan dulu sekaligus pembukaan oleh Pak Kasih kita pada Pak Ridwan, kami persilakan. Mikrofonnya dibuka dulu, Pak. Terima kasih. Suara Pak Kasih, mikrofonnya. Oke, sip, Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim wal akibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajma'in. Yang sama-sama kita hormati tim PPKB Pusat Pak Mustadi dan Bu Sabil. Kemudian yang saya banggakan para PP pelatih provinsi yang telah dinyatakan lulus oleh Subdit PAI beberapa bulan yang lalu. Syukur alhamdulillah mari kita ucap kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga pada malam yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat melakukan ini dan berkomunikasi walaupun hanya melalui Zoom ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam yang berbahagia ini mendapat berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khatimul Nabi Mursalin, penutup para nabi dan penutup para rasul. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Kabid Pakis Kanwil Kemenak Riau, Pak Dr. Haji Edes Umar, dalam rangka persiapan Zoom rekrutmen kita ini. Tapi beliau mengatakan karena beliau mengamanahkan kepada saya sebagai PTP pada PAUD dan dasar untuk mengikuti acara ini. Bapak Ibu yang berbahagia, sesuai dengan surat yang telah disampaikan oleh Direktorat kepada kita dalam rangka peningkatan kompetensi para GPAI, maka kita wajib melaksanakan salah satunya yaitu melaksanakan rekrutmen pelatih daerah dalam PPKW program pengembangan keprofesian yang insya Allah Riau dari data yang telah kami peroleh, Riau termasuk yang agak terlambat dari 33. Kemarin saya cek datanya sudah hampir 24 provinsi ya Pak Mutadi ya, yang telah melaksanakan. Tapi alhamdulillah bagaimanapun ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melaksanakan hal demikian walaupun kondisinya agak, saya sampaikan kepada Pak Mutadi, kondisi PAI ini agak maraton Pak. Yang menjadi beban kita, ini para GPAI ini semalam mau demo pula karena TPG-nya belum dibayarkan sampai November. Jadi semalam kami rapat dengan Pak dalam hal ini bagaimana relokasi ini ke depan nanti, dan kami harus menyiapkan by number address seluruh kawan-kawan sebanyak
500-an 1000-an yang kami butuhkan dana lebih kurang 17,6 miliar. Jadi alhamdulillah itu proses sudah berjalan. Dalam ini mungkin ada persiapannya dari Pak Anto, ada Pak Fabri, mungkin Pak Kasih Menengah, Pak Darimos, juga tim PAI yang lainnya. Alhamdulillah dengan kerja keras kita bersama, apa yang menjadi kewajiban kami di PAI, insya Allah akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk tidak memperpanjang waktu, bahwa PPKB ini di program di 2023 kami telah mendata kegiatan ini insya Allah akan kita letakkan di 5 titik. Karena dulu waktu ada kegiatan di Tangerang, saya jumpa dengan Pak Rizky, Pak Kasubag. Waktu itu PPKB masih kami laksanakan dengan pola lama. Kata beliau, Pak Kasih, polanya ke depan bagaimana pelatih provinsi yang telah kita rekrut nanti juga dilanjutkan dengan rekrutmen pelatih daerah. Jadi saya bilang siap, walaupun anggaran PPKB telah kami laksanakan, tapi insya Allah nanti kita berkomunikasi Pak Kabit, mudah-mudahan kegiatan ini dapat support dari beliau, begitu juga Pak Kanwil. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, oleh karena itu melalui acara Zoom kita pada malam ini, bagaimana persiapan rekrutmen PD ini dapat berjalan dengan sebaik itu, kita butuh masukan dari tim PPKP pusat dan juga tim pendamping dari pusat juga. Kepada Pak Komu tadi, Pak Saibel, nanti kami minta arahannya bagaimana kegiatan ini dapat berjalan dengan sebaiknya dan rekrutmen ini juga berhasil sebagaimana semesti yang diharapkan oleh Subdit PAI. Mungkin demikian dulu sebagai kata pembuka dari kami. Kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kasih yang telah memberikan sambutan dan sekaligus pengarahan kepada kita bersama. Mudah-mudahan tentu harapan kita, rencana kegiatan kita rekrutmen pelatih daerah PPKB di wilayah Provinsi Riau, tentu harapannya dapat berjalan sukses dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, tentu kita harapan lagi bersama, kita juga butuh wejangan, arahan, sekaligus penguatan kami yang pelatih provinsi yang ada di Provinsi Riau ini. Kami juga sekaligus nanti bagaimana teknis dan kegiatannya. Oleh karena itu kami berikan waktu yang seluas-luasnya nih untuk Bapak Mustahdi untuk memberikan sekaligus pengarahan kepada kami rekan-rekan pelatih provinsi di Provinsi Riau ini. Kepada Pak Mustahdi dipersilakan. Terima kasih Pak Amrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati Pak Ridwan Ahdan selaku PTP dari Kanwil Kementerian Provinsi Riau. Ada Ibu Sabil ini dari pelatih nasional PN yang ditugaskan untuk membimbing teman-teman di Riau, dan teman-teman para PP yang hebat-hebat ini dari Riau yang tentunya tidak semuanya dilibatkan karena berbagai hal ya, jadi yang lebih efektivitasnya. Yang saya banggakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa silaturahim untuk memperkuat program PAI ke depan. Saya juga tidak panjang kalam, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan persiapan seleksi PD di Riau ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh pusat dan tentu saja koordinasi dengan Pak Ridwan di daerah. Yang pertama terkait dengan pengelolaan seleksi di Kanwil. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Ridwan bahwa PPKB ini adalah rumah besar program pembinaan guru PAI. Jadi Riau, seluruh kegiatan yang terkait dengan PAI itu ada di rumah besar, termasuk kemarin yang kita ada pentas PAI, terus kemudian ada
PAUD, TK dan sebagainya, itu kan semuanya berkaitan erat dengan guru-guru PAI, baik yang ada di TK, SD, SMP, SMA, SMK, semuanya berada di wadah payung besar yang namanya PPKB. Ini yang harapan kami dari pusat juga, di subdit pusat pun sama-sama seirama, sehingga benar-benar terkoordinasi dengan maksimal. Nah, salah satunya adalah program rekrutmen PD ini mencoba untuk mensinergikan sistem yang kami buat di pusat, bahwa tim pusat, kebetulan kami masuk dalam kategori tim pusat yang mendesain model PPKB kita, kemudian dengan tahapan pertama adalah menseleksi PN, pelatih nasional, dan alhamdulillah sudah dapat 24 untuk seluruh Indonesia, itu ada 24, kebetulan dari Rio belum ada yang masuk kemarin ya, Pak Baljan dan Pak Mullah dan teman-teman harusnya masuk semua, karena persaingan ketat cuma 24 orang. Nah, kemudian PN itu diberikan kepercayaan kepada kami untuk menseleksi PP. Cuma di angkatan pertama, ada yang angkatan pertama di sini ya, yang di Bandung, memang dua-duanya di Bandung. Angkatan pertama itu, itu kan seleksinya kami dari tim pusat dan beberapa subdit. Tapi untuk yang seleksi angkatan 2 itu murni yang menseleksi adalah PN. Jadi PN diberikan kepercayaan untuk menseleksi para PP. Nah, kemudian PP yang lulus itu diberikan kepercayaan untuk menseleksi PD. Nah, alhamdulillah di Riau itu ada 24 ya Pak Kasih ya. Ada 24 PP dan sebagian kita percayakan untuk sama-sama menseleksi PD besok. Nah, jadi diberikan kepercayaan dari secara totalitas, silakan menseleksi, karena kita tidak tahu seperti apa kualitas teman-teman di Riau, yang tahu adalah teman-teman di Riau sendiri, sehingga diberikan kepercayaan untuk menseleksi. Nah, terkait dengan seleksi ini nantinya berarti ketika sudah terbentuk PD, nantinya sudah lulus PD, kita dari pusat mencoba untuk membuat satu sistem lagi, yaitu apa namanya, TOT-PD. Nah, TOT-PD ini beda dengan Bapak Ibu di PP dan di PN. Di PP, tapi yang akan dihadapi oleh PD adalah guru-guru di lapangan. Kalau PP kan yang adalah trainer juga, trainer tingkat daerah yang besok ini yang akan diseleksi. Tapi ketika mereka sudah jadi PD, manning community-nya adalah di FKG, KKG, MGMP, SMA, SMK, itu nanti yang akan tugasnya tadi mendesain PD nanti supaya benar. Jadi yang paling potensial adalah PD, karena PD berhadapan langsung dengan guru-guru itu. Nah, untuk kekaitannya dengan besok, dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu ya, karena hari Senin itu kita coba di agenda adalah simulasi, kemudian Selasanya CBT, Rabunya wawancara. Yang perlu disiapkan oleh Pak Kasih, ini saya wanti-wanti nih, oleh Pak Kasih, yang pertama adalah tim IT yang handal. Ya, tim IT yang handal, minimalnya dia sudah terbiasa membuat link Zoom. Yang kedua, sudah terbiasa melakukan kegiatan yang ada breakout room-nya, karena nanti itu yang terkait betul. Jangan sampai kemudian di proses perjalanan terjadi kendala bagaimana cara mengeluarkan peserta dari breakout room, ada yang masukkan bagaimana, ini penting. Beberapa daerah yang ketika dilaksanakan itu mereka menganggapnya sudah siap dengan tim IT, tiba-tiba di kondisi ketika berjalan ini carut marut, jadi benar-benar harus maksimal. Makanya ini wanti-wanti banget ini tim IT, Pak Febri. Pak Febri ada ya, Pak Febri ya? Hadir nggak Pak Febri? Febri hadir ya, oke. Saya mohon banget nih Pak Febri, saya yakin tim IT Riau sangat berkualitas. Pak Mustahdi, Pak Anto yang lebih Anto ya? Oke. Kalau misalnya kami percayakan bahwa teman-teman tim IT di Riau sudah terbiasa lah. Tapi paling tidak diulang lagi, karena
Sekarang yang harus dibuat sekarang adalah link Zoom yang harus dimasukkan ke siaga. Nanti akan dijelaskan juga oleh Bu Sabil, karena nanti besok ketika peserta akan mendownload kartu peserta, sudah ada link Zoom yang dia siapkan untuk untuk banyak hal nantinya. Itu yang pertama. Nanti terbiasa menggunakan breakout room ya, karena nanti kan apalagi di sini ada 12 kelas. Itu masing-masing kelas berarti ada 12 ruangan yang harus disiapkan oleh tim IT. Itu yang paling utama nih Panti nih Pak Kasih, karena banyak pengalaman di beberapa daerah yang katanya udah hebat ternyata mengalami gangguan karena kredit ini nanti dari 140 peserta akan dibagi ke dua. Bagaimana cara membaginya itu yang harus benar-benar maksimal. Tim IT benar-benar melototin banget itu dari 12 kelas. Nanti Bu Diah akan menjelaskan dari 12 kelas itu kelas mana saja yang nanti kebagian siapa saja. Berarti kan ada 12 tim penguji juga di sini yang nanti akan menggawangi teman-teman di kelas itu. Nah, itu semuanya bertumpu pada tim IT. Mungkin sudah pernah dialami oleh PP ya, ketika wawancara bagaimana proditnya, ketika CBT bagaimana kreditnya. Nah, nanti Bapak Ibu PP inilah yang akan melaksanakan sebagai pelaku utama pelaksanaan seleksi ini, sebagaimana pernah dialami oleh PN dan juga dialami oleh yang lain. Jadi sekali lagi Pak Ridwan, benar-benar Pak Febri dan kawan-kawan, tim IT maksimalkan. Saya yakin sih sudah punya potensi yang bagus, tapi wanti-wanti saja, takutnya di perjalanan ada kredit sehingga bermasalah. Yang kedua, akses Pak Ridwan. Akses Pak. IT harus maksimal. Kita cari posisi akses internetnya, karena nanti ada 12 orang yang ada di, atau mungkin di masing-masing ruangan atau apa, yang penting di 12 orang ini akses internetnya maksimal. Jangan sampai terkendala. Kalau kemudian nanti peserta yang terkendala, itu wajar karena mereka kan ada di daerah yang terjauh sana. Tapi akses PP-nya sendiri terhadap akses internet harus maksimal. Itu. Kemudian berikutnya adalah laptop panitia atau laptop teman-teman PP. Jangan sampai pakai laptop yang lemot ini. Karena kalau ada 12 ini nanti secara detail Bu Sabil, 12 PP ini akan membawai berapa orang nanti pada saat wawancara ini akan dibagi-bagi itu. Nah, itu laptopnya jangan sampai laptop yang lemot banget itu, nanti akan mengganggu. Yang memang di wawancara kan 30 menit itu waktunya, kali sekian peserta kira-kira berapa waktu yang akan dibutuhkan. Kalau lagi-lagi kendalanya dari laptop itu jadi akan molor waktunya. Kemudian berikutnya adalah tentang pelaksanaan. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa pure murni ini diberikan kesempatan pada Kanwil untuk mengelola secara totalitas. Artinya silakan nanti PP punya rekomendasi ke Pak Kanwil, ke Pak Ridwan. Nanti ujung tombaknya di Pak Ridwan. Jadi Pak Ridwan dari seluruh peserta ini kira-kira akan kita desain seperti apa dari beberapa band kota itu, mereka yang dianggap layak untuk menjadi PD, silakan dikelola dengan baik. Tapi dengan catatan memang mereka berkualitas, mereka punya potensi. Jangan sampai kemudian mereka yang tidak kemudian diluluskan, akhirnya kasihan jadi masalah buat dia sendiri dan juga orang lain. Jadi ini diserahkan kepada provinsi untuk memastikan bahwa yang layak lulus besok itu dari 140 orang dengan kompetensi sekian, itu berapa dengan catatan nilainya maksimal. Kami dari pusat hanya membantu saja koordinasi, dan kalau bisa nanti bisa diskusikan juga bahwa contoh maunya di satu kabupaten kota nih, dia peminatnya banyak dan berkualitas semuanya. Contoh di PD1 ya, di PD1 itu peminatnya ada 10, dari 10 itu 3 yang lulus dengan 3 nilai yang bagus. Nah, ternyata di bidang lain itu tidak ada peminatnya, maka silakan didesain dari 3 orang yang terbaik ini, karena dia tuh ngambilnya di PD1 semuanya, tapi yang dibutuhkan PD1 cuma 1 orang untuk satu kota itu. Maka Pak Kasih dengan rekomendasi teman-teman PP memberikan kebijakan bahwa ini dari 3 orang itu yang lulus semuanya untuk satu kabupaten kota,
maka yang lulus yang kedua, yang di bawahnya, dia dilimbahkan ke bidang yang lain. Silakan, sehingga nanti kuota terpenuhi. Idealnya kan satu kabupaten kota itu 24 pelatih daerah, satu kabupaten kota. Jadi untuk TK 6 orang, untuk SD 6 orang, untuk SMP 6 orang, untuk SMK 6 orang. 6 orang itu bidang pedagogik 1 orang, PD 2 1 orang, PD 3 1 orang, Prop 1 1 orang, Prop 2 1 orang, dan Prop 3 1 orang. Jadi idealnya satu kabupaten kota itu 24 PD, tetapi yang berkualitas. Kalau memang ternyata dari kabupaten kota itu tidak sampai 24 orang, ya jangan dipaksakan juga, yang penting mereka yang berkualitas. Kemudian nanti bahwa tadi yang dia di prop, contohnya peminat kan rata-rata di peminat prop itu sedikit sekali, tapi walaupun sedikit kuotanya banyak, jangan kemudian karena sedikit kemudian diambil semuanya, jangan. Tergantung kualitas hasilnya. Jadi hasilnya itu memang kalau memang dia layak di prop ya ikuti, bahkan justru bisa ambil lain. Jadi Pak Kasih, kalau di pedagogik itu ada potensi 3 orang di kabupaten kota, sementara yang diambil sama satu, maka 2-nya bisa dilimbahkan ke bidang lain, silakan. Tapi nanti diskusi lagi dengan yang bersangkutan supaya dia siap. Karena teman-teman yang PP saja kan kemarin itu mereka pilihannya di pilihan yang dia tuju, tapi ketika TOT ada perubahan kan, ada perubahan bidang yang dipilih. Karena kebutuhannya seperti itu. Begitu juga nanti Pak Kasih, ketika di satu daerah itu kebutuhannya adalah di satu kabupaten kota itu kebutuhannya ada 24, di itu hanya cuma 20, maka nanti 20 itu dibagi-bagi supaya rata, per bidang ada semuanya. Jangan sampai numpuk di PD1 3 orang semuanya, nggak bisa, karena hanya satu yang boleh mengisi di TK 1 orang untuk PD1, SD 1 orang, PD1 dan seterusnya. Jadi ada 6 bidang. Seperti itu. Nah, itu nanti setelah seleksi silakan didesain lagi, kelola, koordinasi tentunya dengan pusat bahwa ini layak. Tapi tetap walaupun kalau maunya nih Pak Kasih, oh ini kayaknya bagus nih, tapi kayaknya bagus tuh ada motivasi lain, kan nilai yang pegang pusat tahu nilainya itu. Nah, tapi kalau ternyata hasil rekomendasi dari teman-teman PP, makanya PP benar-benar merekomendasikan hasil wawancara tuh dia tuh layak tidak nih, oh memang layaknya di sini nih, oke. Jadi PP bukan hanya sekedar seleksi saja, tapi merekomendasikan nantinya bahwa PD itu layak menjadi PD, hasil rekomendasi dari teman-teman PP. Bisa nanti berlanjut untuk mencari informasi, karena nanti terkendala dengan dokumen yang dia miliki. Untuk PD itu tidak seperti PN atau PP, jadi dokumen yang dia persyaratannya itu tidak terlalu ribet. Minimal dia punya surat izin dari atasan, dari kepala sekolah, itu bisa daftar, sehingga dengan berbagai macam dokumen yang tidak dimiliki, makanya nanti di pas wawancara kan paling tidak sudah kan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman PP mohon bantuannya untuk menseleksi, diberikan keleluasaan teman-teman PP di Riau untuk menseleksi dengan maksimal, tapi benar-benar berkualitas, potensinya ada. Nah, terkait dengan itu kan kita program Pak Ridwan sudah ketemu sama Pak Kiki, meskipun Pak Kiki sekarang kan sudah tidak di DITPAI lagi, tapi dia masih konsen, karena sekarang ini hanya sekedar informasi aja bahwa DITPAI itu posisinya itu hampir sebanding dengan Dirjen Pak Ridwan. Levelnya DITPAI yang harusnya di bawah Dirjen, ini hasil penilaian internal Kemenag itu hampir simbang dengan Dirjen. Makanya untuk menggantikan Kasubag yang sekarang itu bingung. Sekarang sampai sudah seminggu lebih nih, Kasubag belum ada, Kasubag belum ada. Kenapa? Kalau seandainya digantikan oleh orang yang di bawah yang kemarin, khawatirnya PPKB hancur, padahal PPKB adalah rumah besar DITPAI seperti itu. Makanya ini wewenang Pak Dirjen ngusulin nggak diterima, Pak Direktur ngusulin nggak diterima, jadi Pak Menteri sendiri nanti yang menentukan. Sekaliber Kasubag TU yang eselon 4 kan setara dengan Pak Ridwan ini. Tapi Pak Menteri ini yang, karena program PKB
luar biasa sekali. Madrasah itu ikut dari kita sebenarnya. Jadi dulu itu teman-teman timnya madrasah itu belajar dari kita, Pak Munir dan kawan-kawan dulu tuh melihat TKB-nya GPI seperti apa, ternyata bagus, dia ikut. Dan sekarang sudah jalan di sana, ada fasilitator nasional, fasilitator provinsi dan daerah kan sudah jalan ya. Nah, kita maksimalkan. Tetapi kan mereka masih manual tuh. Kita sudah online, sudah sama dengan GP, guru penggerak. Semuanya berbasis dengan online. Makanya besok nanti TOT juga itu ada sinkronus dan asinkronus. Itu PP sendiri yang nanti akan mengelola bagaimana TOT teman-teman PD di Riau. Tapi nanti insya Allah sebelum ada TOT, PP akan di-request dulu oleh pusat untuk persiapan di mudah-mudahan kita sudah setting itu di bulan Desember ya. Kalau tidak awal ya pertengahan. Tapi yang jelas kalau akhir tidak, karena kami sudah kemarin diskusikan sampai malam itu kalau akhir Desember khawatirnya mereka lagi lagi akhir tahun atau setelah pembagian raport itu masih banyak kegiatan, maka di awal Desember insya Allah ada kegiatan TOT, tetapi berarti ini yang seleksi PD ini harus secepatnya selesai, kan sudah dijelaskan di Pariban ya, di jadwal itu nanti pengumuman tanggal berapa itu sudah pasti sudah Pak. Kan yang penting potensi yang memang berkualitas. Yang teknis banget ini nanti Bu Sabil akan jelaskan seperti apa nanti teknisnya. Bu Sabil ini PN yang ditugaskan untuk mendampingi teman-teman PP dalam rangka seleksi PD. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti kita bisa bertemu di hari Selasa dengan teman-teman. Hari Senin kita ketemu lagi untuk simulasi CBT dengan teman-teman peserta seluruhnya yang ada 140 orang itu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih banyak Pak Mustadi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada kami sehingga bisa sudah nampak juga gambaran bagaimana alur proses untuk rekrutmen pelatih daerah yang ada di Provinsi Riau ini. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita langsung sama-sama kita dengarkan secara teknis lagi, yang lebih detail lagi, yang khusus dari pembimbing kita, pelatih nasional, yakni dari Ibu Diah Sasabil. Kepada Bu Diah kami persilahkan. Belum hidup, Bu. Mikrofon Bu Diah belum hidup. Belum Bu, belum. Mikrofonnya Bu. Mikrofon Bu Diah belum hidup. Keluar Ibu dulu daerah kalau enggak bisa biasanya ada. Keluar. Mikrofonnya di on kan, mikrofonnya di on an. Mikrofonnya di on kan dulu Bu Sabil. Ini sebenarnya saya dengan Pak Bu Sabil satu hotel, cuma saya lagi di kamar, dia di ruangan kayaknya. Atau keluar dulu baru masuk. Keluar dulu baru masuk, Bu. Iya. Audionya bermasalah, keluar dulu. Udah ada suaranya belum?
Udah Bu, udah. Sudah. Dari tadi sebetulnya udah dibuka teleponnya tapi nggak kedengeran ya. Ya udah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kasih Pak Ridwan beserta dengan tim IT dari Kanwil. Yang terhormat juga nih Pak Mustahdi selaku TP dan juga teman-teman pelatih provinsi yang sangat membanggakan. Baik, saya Dia Salsabil yang insya Allah akan menemani Bapak Ibu pelatih provinsi khusus di Riau ini yang akan mendampingi pada seleksi pelatih daerah. Pada kesempatan ini to the point saja ya Bapak Ibu ya. Langsung saja ke masalah teknis. Untuk kegiatan di Riau ini saya tuh tadi sudah memetakan, memplotingkan kelas-kelas, kemudian memeriksa jumlah peserta. Tadi ada 141, akan tetapi ada yang double atas nama Pak Sulhamdi ya pada pedagogik 1. Itu sudah saya di Excel-nya saya hilangkan, tapi yang di Siaga masih ada ya. Ini karena ada berkas Excel yang harus diunduh dan di upload kembali. Tadi yang untuk di-upload itu sudah saya hilangkan atas nama Pak Sulhamdi ya, karena itu double, ada 2 dengan nomor akun yang sama, berarti ini orang yang sama. Sehingga jumlahnya itu yang fix itu sejumlah 140, bukan 141. Kemudian untuk wawancara ini saya belum bisa mengupload berkas yang berisi plotting kelas berdasarkan dengan kelas yang diambil, kemudian plotting yang lengkap dengan pelatih provinsi yang akan menjadi petugas wawancaranya. Saya belum bisa mengupload itu karena ada 2 menu yang belum terisi, yaitu password dan ID Zoom gitu ya. Untuk Zoom ini Bapak Ibu boleh sambil dicatat aja ya. ID Zoom ini yang membuat adalah pihak Kanwil ya, pihak Kanwil. Baru kalau linknya sudah ada, saya baru bisa mengisikan ke berkas Excel yang akan diunggah untuk update persyaratan mencetak kartu wawancara gitu ya. Tadi saya coba link Zoom-nya belum ada, ternyata masih error. Itu link Zoom-nya itu ditunggu sekali karena ini waktunya mepet ya, sudah mepet sekali. Saya juga baru saya ditugaskan itu tadi pagi sebetulnya. Setelah saya lihat jadwal ternyata seharusnya hari ini sudah cetak kartu ya, tanggal 12 ini. Kemudian tanggal 14 sudah masuk simulasi karena tanggal 13 ini kan Ahad ya, jadi dianggap libur. Harusnya hari ini cetak kartu, kemudian simulasi di tanggal 14, CBT-nya di tanggal 15, dan wawancara di tanggal 16. Meskipun wawancara ini di tanggal 16, tapi persiapan harus matang juga gitu ya. Nah, terkait dengan wawancara sendiri, ini ada 12 kelas dari 140 ya, 12 kelas dengan rincian sebagai berikut. Bisa sambil dicatat. Tadi mau bikin slide-nya tapi tidak keburu karena memang lagi kegiatan juga di sini ya. Untuk pedagogik 1 itu akan dibagi menjadi 4 kelas gitu ya, 4 kelas. Pedagogik 1A, pedagogik 1B, 1C, dan 1D. Nah, jadi pedagogik itu dipetakan menjadi 4 kelas karena itu ada 46 peserta. Setelah dianalisis ada 46 peserta dibagi menjadi 4 kelas. Nah, 4 kelas ini untuk pedagogik 1A itu sebanyak 12 peserta.
Untuk yang kelas B, C, dan D itu masing-masing 11 peserta. Jadi 46 ini dibagi 4 kelas dengan 4 pelatih provinsi yang akan bertanggung jawab. Ya, untuk pedagogik 1 itu di kelas 1A itu dipegang oleh Bu Islamiah. Ini Islamiah ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu ya? Ibu-ibu. Bu. Ibu, Bu. Kemudian ya, ada Pak Abdullah Sani. Ya, Pak Abdullah Sani. Kemudian karena dari pemetaan ketersediaan pelatih provinsi, ternyata ada yang banyak, ada yang sedikit gitu ya. Untuk pedagogik 1 atau perencanaan ini yang tersedia pelatih provinsinya hanya 2 orang. Sedangkan ini ada 2 kelas, ada 4 kelas. Sehingga 4 kelas ini mengambil dari yang kelasnya sedikit tapi pelatihnya banyak. Untuk itu Pak apa Ibu nih? M Nazona ini Bapak apa Ibu? Mohon maaf. Ibu. Bu Nazona ini nanti bertanggung jawab di pedagogik 1C. Ya, jadi nanti sebagai pewawancara pedagogik 1C. Nah. Siap, Ibu. Kemudian untuk yang 1D ini masih kosong karena tadi saya meminta 1 belum ada data yang masuk. Ini harus terisi juga karena kalau link Zoom dan data pewawancara ini masih ada yang kosong maka tidak bisa terupload gitu ya, berkas saya tadi error gitu. Nah untuk yang 1D nanti belum ya, 1D ini itu jumlahnya 11 orang gitu ya. Jadi mohon maaf ini yang saya bukan bidangnya tapi tidak apa-apa. Untuk Bapak Ibu tidak usah khawatir karena nanti Bapak Ibu akan diarahkan dan diberi pedoman wawancara sekaligus lembar jawabannya gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu mudahlah nanti dibimbing ketika bertemu juga gitu ya. Kemudian untuk pedagogik 2 tentang model pembelajaran ini dibagi menjadi 2 kelas. Kebetulan setelah dianalisis ada 25 pendaftar. Ya, menjadi 2 kelas pedagogik 2 ini. Menjadi pedagogik 2A dan pedagogik 2B gitu ya, ada 2 kelas. Nah, untuk pedagogik 2A ini dipegang oleh Pak Amrullah dengan 13 peserta. Pak Amrullah dengan 13 peserta. Dan pedagogik 2B itu oleh Bu Uswati dengan jumlah 12 peserta. Ya, 12 peserta. Kemudian untuk pedagogik 3 atau penilaian ini juga dibagi menjadi 2 kelas. Karena setelah dianalisis ada 25 pendaftar. Nah, di sini dibagi kelasnya 13 dan 12. Untuk yang pedagogik 3A dengan peserta 13 orang akan dipegang oleh Bu Nur Laila. Ya, dipegang oleh Bu Nur Laila. Kemudian untuk 3B jumlah 12 peserta itu dipegang oleh Ibu Nur Azmi. Ya, Ibu Nur Azmi. Nah, itu untuk pedagogik 3 dibagi 2 kelas. Kemudian untuk kelas profesional 1 ya, pendalaman materi PAI. Ini setelah dianalisis ada 22 peserta pelamar. Ya. Maka 22 ini dibagi kembali menjadi 2 kelas.
profesional 1A itu akan dipegang oleh Ibu Nuryanis dengan 11 peserta. Kemudian profesional 1B akan dipegang oleh Saharuddin dengan jumlah 11 orang. Ya. Itu untuk profesional 1A dan B. Oke. Nah, untuk profesional 2 ya, ini setelah dipetakan ada 12 peserta. Untuk itu hanya menjadi satu kelas ya. Untuk profesional 2 itu satu kelas. Karena hanya 12 peserta. Itu dipegang oleh Pak Ahmad Balian. Ya, dipegang oleh Pak Ahmad Balian. Kemudian profesional 3 itu setelah dianalisis hanya satu kelas dengan jumlah peserta 10 peserta. Ya. Jadi profesional 2 dan profesional 3 itu hanya satu kelas. Untuk profesional 3 dipegang oleh Bu Nur Hasanah. Ya. Oleh Bu Nur Hasanah. Nah, dijumlahkan menjadi seluruh peserta ada 140 peserta dengan kebutuhan pelatih provinsi yang akan bertanggung jawab dalam wawancara ini ada diperlukan 12 pelatih provinsi. Akan tetapi ini kurang satu, mohon untuk segera direkomendasikan. Dan ini memang tidak harus di pelatih provinsi saja, bisa juga dari Kanwil, mungkin dari stafnya, atau mungkin dari Kasih, atau dari PTP dan sebagainya. Bu Sabil, Bu Dia, ya. izin dulu. Sudah dikirimkan nama Bu Penny. Oh, gitu ya. Ya, di Japri apa ya? Belum saya ya, ya. Oke, baik Bapak, nanti saya cek ya. Baik. Itu Bu Penny di pedagogik atau di profesional, Pak? Atau nanti saya buka aja ya, Pak ya? Pedagogik 3. Pedagogik 1, Bu. Pedagogik 1 ya? Iya, karena itu yang kurang kan, Bu. Oke, siap. Seharusnya beliau Pro 2. Enggak apa-apa. Enggak. Beliau dari Pro 2. Iya. Oke. Aslinya dari Pro 2 ya? Iya. Ibu Penny. Iya, Penny Delvian. Penny. Oke. Baik. Bapak Ibu, nanti akan saya sharekan buku saku untuk wawancara. Namun sebelum saya share screen, saya jelaskan aturannya ketika Bapak Ibu wawancara, tolong 1, tidak menyalakan video. Artinya Bapak Ibu tidak memperlihatkan wajah, gitu ya, tidak memperlihatkan wajah. Kemudian bisa dibikinkan semacam background ya, background aja yang dinyalakan, background saja, jadi tidak menampilkan wajah. Yang kedua, Bapak Ibu ya tidak menampilkan wajah. Yang kedua, tidak menggunakan nama asli. Jadi Bapak Ibu sudah saya kodekan itu menggunakan codingnya, contoh key besar titik, key itu singkatan dari question ya, questioner ya, pewawancara ya, key titik 1401. Kenapa 14? 14 adalah kode untuk Provinsi Riau ya. Key itu bahasa Inggris ya, penanya, titik 14 kode provinsi dan diikuti dengan urutan pelatih provinsi. Contoh, Bu Islamia itu Ki 1401. Pak Abdullah Ki 1402. Nah, walaupun nanti akan saya share lagi di grup, tapi saya bacakan ya.
Ibu Nazona itu di Ki 1403. Kemudian Bu Feni nanti di Ki 1404. Pak Amrullah ada di Ki 1405. Bu Uswati 1406. Kemudian Bu Nila itu ada di Ki 1407. Bu Nur Azmi Ki 1408. Ki 1409. Pak Saharudin di Ki 1410. Pak Ahmad Balian Ki 1411. Bu Nur Hasanah Ki 1412. Ya, itu nanti akan saya sharekan di grup ya, biar nggak lupa. Nah, jadi aturannya pertama tadi tidak memperlihatkan wajah. Bapak Ibu boleh membuat inisiatif ya dari Bapak Ibu atau dari Kanwil nanti membuat background. Jadi nanti yang ditampilkan adalah backgroundnya saja, wajah kita kameranya ditutup saja ya. Kemudian yang kedua di rename menjadi kode yang tadi. Contohnya Bu Uswati, jangan menuliskan Bu Uswati di situnya, tapi Ki 1406. Ya, 1406 Ki. Oke, itu menggunakan kode. Baik, saya share screen untuk buku pedoman wawancara ya. Terlihat nggak Bapak Ibu? Sedang Terlihat. proses, Bu. Sudah, Ya. sudah. Udah. Sudah terlihat ya. Nanti saya share juga ya, tapi saya bahas dulu. Baik. Alur pelaksanaan seleksi pelatih daerah ini jadwalnya sesuai dengan yang ditetapkan Kanwil ya. Persyaratan sudah jelas. Persiapan CBT ya. Persiapan CBT mulai dari cetak kartu. Semua peserta yang akan melakukan wawancara CBT harus menunjukkan kartu dan tanda pengenal. Kemudian pastikan nanti Bapak Ibu nanti akan saya share link di mana para pelatih provinsi ini ada grup yang akan kami buat. Isinya itu antara kami pelatih provinsi dari Kanwil kalau memang berkenan masuk dan juga ada peserta. Jadi di mana ada grup WhatsApp yang ada pesertanya gitu ya. Nah, nanti tugas pelatih provinsi itu mulai mengingatkan kepada peserta untuk menginstal Safe Exam Browser. Di mana Safe Exam Browser itu nanti diunduh, nanti ada di buku saku ini, atau nanti ada di kartu wawancara gitu ya, linknya ada, atau nanti ada di siaga ya. Kemudian simulasi dilaksanakan sehari sebelum pelaksanaan CBT. Jadi nanti semua baik itu PD maupun PP wajib mengikuti simulasi biar tidak kredit gitu ya. Biar tidak kredit, biar tidak miskomunikasi gitu ya. Jadi wajib semuanya hadir dan kami pun insya Allah akan mendampingi. Kemudian untuk pelaksanaan CBT ini pedagogik 1 ini terdiri dari 45 soal dengan waktu 90 menit. Pedagogik 2 40 soal dengan 80 menit. Pedagogik 3 50 soal. Profesional 1 dan 2 ada 40 soal. Dan profesional 3 30 soal. Nah, masing-masing bidang ini memiliki jumlah soal yang berbeda dan waktu yang berbeda. Jadi tergantung bobot dari soal-soal yang ada di CBT itu sendiri. Nah, nanti bisa Bapak Ibu baca lebih lengkapnya ya. Nah, untuk pengawasan ya, pembagian ruang dan pengawasan CBT dilakukan oleh pendamping bersama tim IT Kanwil dengan memperhatikan kompetensi tes. Jadi nanti mohon bantuan dari tim IT Kanwil untuk melakukan pendampingan ketika pelaksanaan
pelaksanaan simulasi sampai pelaksanaan CBT dan wawancara gitu ya, karena yang akan mengatur breakout-nya dan sebagainya itu nanti dibantu oleh tim ya. Kemudian pengawas CBT itu dilakukan oleh pelatih provinsi sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi nanti di break room menjadi 12 kelas ya, karena ini kita terdiri dari 12 kelas. Jadi nanti minta untuk di breakout menjadi 12 kelas sesuai dengan bidang masing-masing dan penanggung jawabnya masing-masing. Sehingga Bapak Ibu lebih fokus gitu ya. Karena satu kelas itu tidak sampai lebih dari 15 orang, sengaja pengawasan itu di sini 1:50 orang, tapi takutnya tidak terlayani dengan baik peserta, maka kami di sini membagi menjadi kelas-kelas kecil gitu ya. Kemudian tata tertibnya Ibu bisa dibaca, diantaranya paling lambat 1 jam sebelum pelaksanaan sudah standby untuk sekaligus persiapan ya, dan sebagainya. Di sini ya nanti Bapak Ibu baca. Nah ini posisi kamera ketika Bapak Ibu menjadi pengawas, tolong pastikan bahwa peserta itu terlihat tampak dengan jelas gitu ya, setengah badan full atau mungkin satu badan full dengan posisi seperti ini yang ada di gambar. Setiap peserta menggunakan 2 perangkat, yaitu menggunakan laptop yang sudah terpasang exam browser. Sekali lagi kepada para pelatih provinsi untuk menekankan kepada peserta yang akan mengikuti, diingatkan gitu ya. Kemudian HP untuk Zoom yang nantinya akan fungsi sebagai CCTV gitu Bapak Ibu ya. Nah ini seperti ini gambarnya. Oke, nanti saya ini kan ini untuk CBT gitu ya. Kemudian untuk wawancara gitu ya, untuk wawancara dilakukan secara daring melalui Zoom, dan ini harus satu tempat. Jadi pewawancara itu adalah Bapak Ibu dari provinsi itu harus satu tempat, tidak boleh berpencar, karena nanti ada teknis, kendala dan sebagainya. Ini nanti Bapak Ibu takutnya terkendala kalau dilakukan di luar tempat yang ditentukan oleh Kanwil atau tidak bersama gitu ya. Jadi Bapak Ibu di hari simulasi sudah harus ya. Di hari simulasi, mulai dari simulasi, CBT dan wawancara wajib bersama-sama dalam satu tempat, sehingga mudah ketika ada permasalahan-permasalahan teknis seperti itu gitu ya. Dan ini nanti akan didampingi oleh kami. Kemudian untuk IT-nya jelas itu akan kami limpahkan kepada Kanwil untuk mendampingi dari awal sampai selesainya wawancara. Nah, untuk wawancara ini dilakukan menggunakan laptop ya, jangan menggunakan HP. Jadi menggunakan laptop. Kemudian durasi wawancara maksimal 30 menit untuk setiap peserta. Bukan berarti wajib 30 menit. Kalau 10 menit, 15 menit sudah selesai, tidak masalah. Yang penting maksimal 30 menit. Itu ya. Seluruh pewawancara wajib menjadi co-host. Kenapa? Karena nanti akan ruangannya itu akan di break room, dan nanti Bapak Ibu lah yang akan mengundang ke kelas masing-masing. Caranya seperti apa? Jangan khawatir, nanti kita sama-sama dampingi bersama tim IT. Ketika selesai CBT, kita akan koordinasi lagi untuk persiapan wawancara. Nah, ketika pelaksanaan wawancara sekarang,
soal wawancara itu akan saya kirimkan, itu berupa ada akun penilai, ya, akun penilai. Jadi bukan berupa kertas, nanti ada akun penilai. Nanti Bapak Ibu sesuai dengan aturan yang dari pusat akan diberikan 1 jam sebelum pelaksanaan wawancara. Kenapa? Untuk mengurangi kebocoran soal, itu yang pertama. Yang kedua, kami meminta dengan hormat kepada para pewawancara untuk memiliki tanggung jawab dan integritas, tidak membocorkan soal, gitu ya. Ini akan berhubungan dengan kualitas juga, gitu ya. Seperti itu ya. Jadi saya percayalah kepada seluruh pelatih provinsi yang ada di Riau ini, sekalipun yang wawancara mungkin adalah istri atau suami atau saudara, saya percaya Bapak Ibu itu memiliki integritas, gitu ya. Nah, kemudian untuk wawancara ini wajib menunjukkan kartu juga ketika sebelum wawancara, menunjukkan kartu identitas pesertanya beserta dengan kartu wawancaranya. Nah, nanti tim IT yang akan memasukkan peserta ke kelas wawancara dengan cara membreakout room sesuai jadwal. Nah, jadwal wawancara itu kalau di kartu tes itu dimulai pukul 07.30 sampai pukul 12. Sehingga setengah 7 atau jam 7 paling telat peserta sudah ada di dalam Zoom, gitu ya. Setengah 7 Zoom harus sudah dibuka, karena nanti untuk membreakout kemudian mengundang itu kan nanti memerlukan waktu, gitu ya. Nah, tim IT Kanwil atau pendamping lah yang akan menjadi host Zoom, Bapak Ibu jadi co-host, gitu ya. Nah, untuk penilaiannya nanti instrumennya juga berupa link. Nanti gimana cara mengoperasikannya nanti akan ada koordinasi teknis, nggak bisa secara online, jadi nanti pas kita insya Allah kita ketemu, karena di CBT, mulai CBT insya Allah saya dan Pak Muhtadi itu insya Allah sudah berada di Riau insya Allah untuk mendampingi Bapak Ibu, gitu ya. Termasuk menilai dan mengentry itu tanggung jawab pelatih provinsi selaku pewawancara. Ya, kemudian termasuk membuat laporan dari masing-masing bidang yang kelas, bukan bidang ya, masing-masing kelas itu juga akan dilakukan oleh pelatih provinsi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Untuk jangan lupa tadi yang sudah saya sampaikan, ya, tidak menggunakan nama asli, menggunakan kode dan tidak menampakkan wajah. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, itu untuk buku saku ya. Nah, sebelum saya menjelaskan ke berikutnya, ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Ada Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini mungkin pertanyaan yang pertama tadi untuk penilai atau pewawancara itu PP yang sebanyak 12 orang itu wajib berada di satu tempat, itu CBT dan wawancara Bu ya. Nah, yang mungkin yang saya tanyakan ini nanti kan ini menyangkut dengan pihak Kanwil mempersiapkan tempat. Apakah dia berada dalam satu ruangan atau dia menyediakan beberapa ruangan? Karena kalau satu ruangan nanti takutnya suara yang lain itu terdengar. Nah, ini mungkin menyangkut dengan nanti pihak Kanwil untuk menyiapkan tempatnya. Ini sangat penting menurut saya. Kemudian yang perlu kita tetapkan juga kapan kita tadi kan Ibu menyampaikan kita nanti akan
membicarakan masalah teknis. Masalah teknis itu kalau pagi Selasa Ibu nyampe di Pekanbaru, kira-kira kapan kita akan membicarakan teknis yang seperti Ibu sampaikan. Itu aja dulu Bu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, baik Bapak. Untuk tempat Bapak Ibu itu nanti Kanwil yang akan menyediakan. Tadi Pak Kasih sih menyampaikan di aula besar gitu ya. Nah, makanya kepada seluruh pewawancara wajib membawa headset atau headphone, tidak menggunakan tanpa alat bantu ya. Semuanya wajib persiapkan tolong untuk menggunakan headphone atau headset. Insya Allah kalau semuanya itu menggunakan itu tidak akan berebut suara, gitu ya. Jadi semua pewawancara wajib menggunakan alat bantu headset atau headphone. Kemudian kepada pihak Kanwil juga mohon bantuannya nanti mejanya agak dikasih jarak antara pewawancara satu dengan pewawancara yang lain, ya. Tapi tetap masih dalam satu ruangan. Dan itu dilakukan di beberapa provinsi yang lain juga sama seperti itu, asal satu wifi-nya memang stabil, kedua Bapak Ibu menggunakan alat yang sudah teruji ya. Jadi jangan hari itu mau wawancara, hari itu baru mengetes alat yang Bapak Ibu punya. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu tes alat masing-masing. Headsetnya bagaimana, laptopnya bagaimana, itu silahkan, itu ada di pelatih provinsi, gitu ya. Itu disiapkan dari sekarang. Kemudian kapan untuk koordinasi gitu ya Pak ya? Koordinasinya oke. Bapak Ibu, kita mulai berkumpul itu mulai dari simulasi. Tapi untuk para ya dengan Kanwil. Nah, kami insya Allah hari Selasanya tanggal 15. Mudah-mudahan saya minta pesawat yang paling pagi. Itu kan wawancara simulasi itu kan siang hari ya. Betul, siang hari di sana. Pukul berapa? Kalau boleh tahu. Untuk CBT itu pukul berapa Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Di mana melihatnya Bu? Maaf, untuk simulasi dan CBT itu kita akan mulai di pukul berapa Bapak? Belum ada di mana Bu kira-kira tempatnya? Jamnya belum ada. Yang ada tuh cuma tanggalnya Bu Salsa. Tanggalnya Bu. Itu yang menentukan Kanwil mau jam berapa, siang mau jam berapa? Mic-nya Pak Ridwan. Pak Kasih, mic-nya. Anto, Pak Kasih. Atau mungkin dari Pak Anto dari tim IT mau kalau provinsi yang lain itu dimulai pukul 1. Pukul 1 ya Bu ya. Pukul 1 dan itu pukul 1 itu kumpul peserta dan dimulai di pukul 2, 1.30, 13.30. Jadi pukul 12 pada duhur itu peserta udah mulai berkumpul di Zoom yang sudah ditentukan. Makanya saya perlu link Zoom juga untuk menentukan diunggah di siaga gitu ya. Biar takutnya begini Bapak Ibu ya. Takutnya begini nih, pengalaman yang di provinsi lain link Zoom itu ada 2. Yang diunggah dengan yang digunakan itu beda. Ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena akan menyerang kita semua. Peserta akan mengeluhkan bahwa kita tidak profesional gitu ya. Dan itu terjadi di beberapa provinsi. Jadi di link Zoom yang diberikan oleh Kanwil, link Zoom-nya A, ketika live link Zoom-nya baru lagi gitu. Nah, akhirnya karena memang miskomunikasi, akhirnya peserta itu pasti kan yang namanya peserta tidak tahu menahu kan, pasti akan menyerangnya ke kita sebagai penyelenggara. Nah, jangan sampai hal kecil ini terjadi di maka link Zoom itu harus dipatenkan dan disepakati biar
kita tidak bingung, peserta juga tidak bingung, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita simulasi dan CBT itu kalau di provinsi lain itu pukul 1 itu pukul 1 ke atas. Nah, untuk Riau itu jam berapa? Gitu. Seperti itu. Oke. Samakan aja pukul 1.30 aja nanti kita. 1.30 ya. Baik, nanti makanya Jam 12 saya kita udah kumpul aja. Nah, saya ingin memastikan untuk link Zoom kira-kira kapan saya bisa mendapatkan supaya saya bisa mengunggah berkas berkas yang menjadi dasar keluarnya kartu gitu di Siaga. Seperti itu. Berarti link Zoom-nya dari Google Meet ya, Bu ya? Oh, jangan Google Meet, Pak, pakai Zoom. Pakai Zoom bayar yang Ya. kenal, kalau nggak gitu nanti kredit. Gitu. Berarti Zoom meeting berapa link yang dibikinkan, Bu? Zoom linknya itu satu saja. Satu saja? Satu, ya. Tapi dipastikan itu link Zoom yang premium gitu, yang artinya untuk ini ya. Gitu. Satu saja. Kan nanti di breakout di 12 kelas gitu. Oke, siap. Nanti disiapkan. Ya, siap. Punten, Panto. Nah, benar, Panto. Nanti, halo. Ya. Halo. Ya, Pak. Panto nanti buat link Zoom untuk CBT, untuk simulasi, untuk CBT sama wawancara satu link. Iya. Untuk simulasinya berarti hari Senin jam 1. Untuk CBT-nya hari Selasa jam berapa nih, Bu Sabil? Siang, dari provinsi yang lain juga siang, Pak. Siang aja, oke, berarti siang, sama berarti siang. Nanti siang mulai pukul 12:30 itu udah dibuka, jadi peserta udah bisa masuk. Kalau memang sepakatnya mau jam berapa, Kanwil? Apakah 1 atau mau jam 2 atau mau 1:30, silakan disepakati saja gitu. Seperti itu. Gitu. Sholat zuhur itu mulainya jam 12:15, Bu. Berarti kita sepakati aja lah jam 1 aja lah, Bu. Ya, jam 1 itu dibuka link Zoom-nya ya. Dan dimulai itu kan peserta untuk persiapan pukul 1 sampai, atau kita sepakat dibuka jam 1, jam 2 kita mulai. Sehingga ada 1 jam untuk menangani teknis. Gitu ya. Atau Oke, Mas. Ya. Berarti kita samakan ya simulasi dan CBT-nya. Simulasi hari Senin jam 1, CBT-nya hari Selasa jam 1 ya, Bu ya. Jam 1. Iya. Jadi jam 1 kecuali wawancara Bapak Ibu. Wawancara itu kita 7.30 sudah mulai. 07.30 sudah mulai, sehingga diharapkan 6:30 sudah standby atau jam 7 sudah standby. Jam 7 sudah standby gitu. Maksimal jam 7 udah pada standby gitu. Karena kalau wawancara itu supaya tidak terlalu sore juga buat Bapak Ibu, takutnya ada yang jauh rumahnya gitu ya. Seperti itu. Dan itu kan kalau kita terlalu sore juga kan akan membebani nanti ke Kanwil juga untuk akomodasi dan sebagainya gitu ya. Untuk itu kita diefektifkan saja. Sepakat ya, simulasi dan CBT itu siang. Kemudian untuk wawancara dari pagi sampai siang. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Dan untuk teknisnya nanti untuk CBT simulasi, kalau simulasi nanti saya dan Pamus tadi mengarahkannya dari Zoom karena kami belum hadir. Nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh tim IT dari Kanwil juga. Dan untuk CBT, sebelum CBT mudah-mudahan saya sudah sampai di sana, jadi bisa langsung memantau. Dan sesudah CBT kita akan koordinasi untuk kegiatan wawancara seperti itu. Termasuk teknis cara menginput nilai, kemudian cara membuka link penilaian, termasuk teknik wawancaranya dan sebagainya nanti setelah CBT selesai. Itu Bapak Ibu ya. Oke ya Pak Saharudin, itu sudah terjawab ya. Baik.
Ada pertanyaan lagi? Sudah, Bu. Baik. Kalau tidak ada, izin bertanya Bu Salsa. Iya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah ada peserta yang bertanya di saat mereka memilih kompetensi yang mereka pilih sekarang, mereka belum punya pandangan tentang kompetensi yang mereka pilih. Kemudian mereka mau pindah gitu. Nah, kemarin kami sarankan untuk pindah itu silakan berkoordinasi dengan OP dari Kanwil kabupaten kotanya untuk membatalkan itu dan diisi ulang kembali. Tapi setelah diisi ulang kembali itu tetap pilihan yang pertama itu yang ada di siaga gitu. Padahal dari awal mereka sudah yakin mau pindah gitu. Nah, ini gimana solusinya nanti? Yang kedua, tadi Bu Sabil mengatakan akan kita buat WA yang di situ ada peserta semuanya. Kemudian ada PP dan juga pihak Kanwil. Nah, kita untuk peserta itu sudah ada WA-nya gitu. Apakah kita harus buat baru lagi yang dibuat oleh pusat atau bagaimana? Oh, baik. Ada lagi pertanyaannya atau cukup Bu itu? Cukup, Bu. Oke. Bapak Ibu, untuk pilihan itu sudah masuk ke sistem dan sudah di-close, sudah diverifikasi. Untuk itu tidak bisa ini lagi ya, karena nanti akan berpengaruh ke pengadministrasian pemlotingan juga. Jadi panjang nanti saya bisa mentah lagi gitu ya, sedangkan waktu kita udah kayak ini lagi gitu ya. Itu yang pertama, plotting itu sudah fix sesuai dengan jadwal yang ada di siaga. Yang kedua, kemudian yang kedua tadi apa ya, lupa lagi. Grup WA, Bu. Baik, kalau gitu link Zoom saya minta kirimkan link Zoom grup yang ada link Zoom yang ada pesertanya, karena kalau gitu akan saya rubah di berkas yang akan saya unggah di siaga. Kebetulan kan sambil nunggu link ID Zoom, jadi saya minta link WhatsApp ya, maksudnya ya? Iya. Link WhatsApp itu yang ada peserta, calon peserta seleksi, tolong kirimkan ke saya, segera akan saya kerjakan malam ini di Excel yang akan diunggah di siaga. Oke, siap Bu. Berarti yang sudah saya buat, yang siap saya upload di siaga, saya hapus gitu maksudnya. Oke ya Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu, ada Bu. Ya. Ini kan persoalan teknis pembuka acaranya. Ya. Kebetulan kalau memang siang, ini kan Pak Kabit, karena ini waktunya kan dari Sabtu ke Minggu mepet, jadi Senin itu Pak Kabit kebetulan pagi ada acara demo. Sekaligus beliau Selasanya kan peringatan Hari Santri nih Bu, untuk Provinsi Riau. Jadi maksud saya untuk seremonial, apakah bisa kita laksanakan di hari Rabu? Di wawancara ya? Iya. Yang kalau begitu nggak masalah Pak, berarti kita fleksibel saja. Berarti nanti ketika simulasi dan CBT kita buka secara ini aja, dari kita aja Pak, mungkin dari Bapak, kemudian dari TP, Pak Mustadi, atau mungkin saya gitu, seperti itu Pak. Oke, makasih Bu. Sama-sama Bapak. Oke. Mungkin kita sepakati sekalian Pak, biar enak hari Rabu itu jam berapa gitu, biar enak Pak Saat. Dalam untuk itu tentu saya akan berkoordinasi langsung dengan Pak Kabit ataupun Pak Kanwil nanti kalau memungkinkan waktu beliau. Jadi saya kalau seandainya itu mungkin bisa Senin saya berkoordinasi langsung, sebab Senin itu jam 9.30 beliau Pak Kabit udah berangkat ke NU. Dia siang mau pembinaan pondok pesantren, malam acara selesai dari santri, paginya upacara. Iya. Nah, jadi kalau saya berpikir Senin Selasa tentu Rabu lah minimal, cuma waktunya nanti saya koordinasikan dengan beliau dulu. Apakah pagi jam 8 atau jam 9? Seperti itu Pak Sar ya. Baik Pak.
Ya. Jadi. Baik, Pak. Oke. Ya. Baik ya. Ya. Kita fleksibel saja ya. Oke. Baik. Ada pertanyaan lagi? Atau ada yang akan dibahas? Seperti apa? Ada lagi Pak Abdullah? Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan lain, termasuk tadi pembagian kode dan sebagainya, nanti saya saya bikinkan dulu di ini ya Word atau nanti di PDF kan. Nanti saya kirim di grup ya. Biar nanti Ya di grup aja, Bu. Ini Jadi untuk di grup aja, Bu. Pemetaan Bu Sabil saya, Bu. Iya, Bu Nurasana. Ya, baik. Sedikit terima kasih. Tadi kan per jenjang itu kan kita pelatih daerah ini kan rencanakan 24 per kabupaten kota ya Bu ya, di awal pembicaraannya tadi ya. Sementara kita di Riau kan kalau yang TK kan hanya 1 Bu pelatih provinsinya. Apakah harus memenuhi untuk TK itu semua kompetensi atau 6. dibatasin atau ke 6-6-nya 1 saja? Kenapa pelatih provinsi kita yang untuk TK kan cuma 1 ya Pak ya, kalau untuk PP-nya ya Pak. Nah itu yang perlu diklarifikasi mungkin. Apa memang harus semua kompetensi di tingkat TK itu terpenuhi atau seperti apa? Terima kasih Bu Sabil. Baik, idealnya memang harus terpenuhi ya semua, tapi kita kembali lagi untuk aturan yang diterapkan oleh Pak Kasubag TU yang sekarang, yaitu ya Pak Rizky ya, itu standarnya adalah berbasis kompetensi. Jadi sekalipun bidang itu kosong, tidak akan mengambil dari bidang atau jenjang yang lain kalau memang tidak layak. Jadi sekarang ini berdasarkan berbasis kompetensi gitu Bu. Jadi masalah ada yang mungkin kosong dan sebagainya tidak masalah. Yang penting jadi sesuai dengan hasil tes gitu, hasil tes. Dan memang idealnya harus terpenuhi, tapi kalau memang tidak terpenuhi tidak harus dipenuhi secara kuantitas gitu ya. Jadi yang diharapkan adalah kualitas. Gitu. Bu, izin dulu Bu Dia, ini persoalan baut Bu, ini persoalan data yang dalam siaga itu berdasarkan data siaga itu untuk GPAI PAUD itu ada kabupaten yang datanya 0, kosong. Intinya tidak ada di kabupaten itu yang mendaftar di siaga. Jadi kalau kita paksakan juga untuk kompetensi ini ada, sementara mereka tidak terdaftar dalam siaga. Ini efeknya seperti itu. Jadi maksud saya kalau bisa kita kan adakan aja komparatifnya persentase. Jadi dari 100 sekarang lebih kurang 184 GPA. Ya. Tentu nanti akan kita pertimbangkan di mana kuantitas yang terbanyak. Iya, itu yang kita penuhi. Baik Bapak, mungkin untuk kelulusan kebutuhan dan itu ranahnya bukan di PN atau di TP, yang kami pahami itu adalah ranah Kanwil dengan direktorat. Nanti mungkin Bapak bisa berkoordinasi dengan direktorat untuk pemulaian. Siap. Oke. Siap. Oke. Bagaimana, cukupkah? Ya. Baik, kalau memang cukup, saya mau kembali lagi nih, sebetulnya lagi kegiatan juga sama Pak Mustadi ini di ruangan. Saya akan kembali lagi ke ruangan Biat gitu. Kalau memang ini nanti kita komunikasi di lewat WhatsApp. Mungkin itu yang bisa saya paparkan sementara ini. Mohon maaf kurang lebihnya Pak, tim IT dan juga teman-teman pelatih provinsi. Mudah-mudahan kegiatan kita semua diberkahi dan lancar, sehat semuanya, bisa berjumpa. Terima kasih. Amin ya Allah, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Dia Sabil yang telah memberikan arahan bimbingan kepada kami semua sehingga terlihat jelas bagaimana nanti kemudian pengelolaan dan teknis pelaksanaan yang akan dilaksanakan. Ya, kami tunggu hadirnya di Provinsi Riau. Insya Allah nanti akan kita bicarakan secara
Karena ketika bicara secara tatap muka, secara langsung, tentu lebih jelaslah permasalahan dan kondisi yang akan dihadapi bersama. Insya Allah mulai dari simulasi saat tanggal 14 siang pukul 3.13, kemudian eksibisi hari Selasa ya, pukul 13 juga, kemudian dilanjutkan dengan itu tanggal 16 nanti ya, hari Rabu mulai pukul 7.30. Ini kesepakatan yang telah kita buat bersama. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini diberkati dan didukung oleh Allah Ta'ala sehingga nanti dapat berjalan sukses, berjalan dengan lancar. Hal-hal terkendala, hal-hal apa kami akan konsultasi lagi nanti melalui WA. Tentu harapan secara langsung nanti tatap mukanya tentunya. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin disinilah diskusi kita pada malam hari ini melalui Zoom ini. Demikian pertemuan kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembicara mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Ya. dan disimpan nanti ini bagian dari mulai laporan mulai dari sekarang. Ya, di screenshot Pak Baik. Abdullah. Bu Anis, kita bantu screenshot. Udah. Pakai HP. Udah sip. Oke. Udah Bu, Wah. Ibu Sabil udah. Oke. Udah banyak nanti Udah dikirim ya. masalah. Oke. Iya. Kalau sudah sampai jumpa insya Allah nanti saya masuk ruangan dulu, nanti saya otak-atik lagi habis selesai dari ruangan, termasuk nanti buku saku dan sebagainya saya share di grup ya. Ya Bu. Siap, oke Bu. Terima kasih, sehat selalu. Sama-sama Bu. Ya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bubar kita, nggak ada ngopi dulu. Ya ngopi di rumah masing-masing aja Bu. Ditunggu kiriman kopi dari Bu Anis. Ada rencana kita tadi Bu Nuryanis. Apa? Apa namanya? Salsabil, itu kan datangnya hari Selasa ya? Ya. Hari Selasa ya? Iya. Nah, hari Selasa. Nah, itu kapan kita nanti yang jemput kan dari Kanwil. Itu ke hotel mana rencananya, Pak? Pak Sahar, itu kita bicarakan dalam grup. Kebetulan pagi itu saya kan masih upacara nih. Iya, iya Pak. Nah, jadi jam berapa saya nyampai? Kita komunikasi dalam grup aja nanti. Oke, oke. Ya. Maaf Pak, hari Ya. Senin itu kita kumpul di Kanwil jam berapa? Siang Bu. Kalau bisa Pak Anto menyiapkan langsung jam siang bisa lah, siap zuhur bisa lah. Waktu jam 1.30 bisa lah kan? Sebelum zuhur lah Pak. Karena acara kan dibuka itu kan jam 1 sudah dibuka, mulai jam 2 kan? Ya. Nah, mungkin Jam 2 ya. sebaiknya sebelum zuhur kita sholat di Kanwil aja. Takut nanti tak macet, tak apa kan di jalan Ya. kan? Sebab pagi itu rencananya persiapan kali pertama tentu surat menyurat tentang peminjaman aula dan teknis masalah apalah WIP-nya kondisinya seperti apa. Kita tanyakan kepada pengelola aula nanti beserta yang suratnya. Tentu kami siapkan dulu pagi-paginya. Kalau Ya, saran link, saya pagi link aja, Zoom-nya Pak. juga Pak kasih. Iya. Makanya Link itu Zoom-nya nanti. ditunggu tuh Pak. Ya, makanya Pak Anto tadi langsung kita komunikasikan dengan beliau langsung nanti dalam grup. Makasih. Kalau saran saya mungkin jam 10 kita udah kumpul di Kanwil, walaupun tidak langsung ke ruangan aula, mungkin di ruangan Pak Ais di tempat kita rapat kemarin saja dulu Pak. Yo gitu, bisa juga. Ya. Memang posisi ya susunannya seperti apa juga kita bicarakan juga bersama nanti. Saya Seperti rasa yang kalau pernah untuk uji coba ini kalau kita masih di ruangan Pais memadai saya rasa Pak. Oh, Kalau oke. uji coba. Tapi kalau untuk hari Selasa dan Rabu, baru kita butuh aula gitu Pak. Tapi kalau memang bisa meminjam aula di hari Senin itu, Senin, Selasa, Rabu,
kita coba langsung teknisnya masing-masing mau di posisi masing-masing. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi pas langsung posisi prakteknya langsung besok kita tidak cari tempat apa lagi, posisi mana lagi. Dari awal nggak ada selesai posisinya. Jadi kami terserah Bapak saja instruksinya jam berapa untuk kita bisa berkumpul. Kabarnya kawan-kawan guru kemudian juga yang dari daerah seperti Bu Laila tentu harus mempersiapkan diri Ya. mutasi badan ke Pekanbaru. Ya. Ya, kita koordinasikan dalam grup kita nanti. Oke, kami tunggu informasinya, Pak. Oke, baik Pak Kasih, siap Pak Kasih. Yuk. Assalamualaikum. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Nasar, Pak Ketua. Ada satu lagi. Mungkin ini kan tidak formal kan. Siapa yang mau keluar mungkin tidak boleh. Kalau seingat Bu Nuryanis dulu ada kode di WA itu kan ada kode kita umumnya Pro 1, Pro berapa itu kapan itu? Di simulasi itu nanti udah kita bimbing. Ya? Iya, udah kita bimbing Pak di simulasi itu untuk merename nama dia ya. Nanti Pak Sar setelah dapat kita kelompok kita langsung aja ke saya. Siapa yang di kelompok saya gitu. Kayak Bu Anis kan di Bu Anis saya Pro 1 Bu. 1A. Pak Sahar di Pro 1. Yang tadi yang mau di-share Bu Sahar kan katanya mau di-share kan? Seperti itu saja Pak. Iya. Oke, kita tunggu mungkin kita bicara. Makanya kita kalau dapat Senin itu agak cepat Pak. Kita bicarakan hal-hal teknis yang seperti itu. Oke, udah cukup rasanya Bu Nuryanis. Oke. Bahkan yang ikut tes kemarin kan kita yang tahu seperti apa polanya. Kalau kawan-kawan yang di Kanwil kan mungkin belum tahu, jadi kita informasikan gitu Pak. Iya Bu, oke. Cukup Bu Nuryanis. Cukup, baik terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan penjelasan dari Pak Mustahdi Sabil ya semakin memperlancar kegiatan kita besok. Mudah-mudahan niat baik kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Boleh saya tutup ruangan Zoom-nya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dah.